nikmat sehat walafiat. Hingga pada hari ini kita bisa bergabung untuk mengikuti acara webinar hari ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Dengan segala kerendahan hati, izinkanlah saya memandu doa di siang hari ini secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah kesusahan dan berikanlah kami kesehatan serta kesembuhan bagi siapapun yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan melawan sakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengampun atas dosa-dosa kami, maka ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami semua yang hadir di webinar ini diberikan kesehatan. Hanya kepada Engkau lah, ya Allah, ya Robbi kami memohon ampunan. Semoga apa yang kita berikan ini dapat bermanfaat khususnya bagi rekan-rekan notaris PPAT dan yang hadir dalam acara webinar ini. Ya Allah, ya Robbi, hanya kepadamu lah kami memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Getri. Ya, terima kasih kepada Ibu Nana udah membantu kita. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pelaksana Ibu Erika Miranti Ninggung Mapaung, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Dipersilakan, Bu. Terima kasih Bu Getri. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada acara webinar kesehatan kita yang bertemakan pengenalan tanda-tanda stroke dan pencegahannya. Yang saya hormati Ibu Junieti Dame Purba SH selaku Ketua Pengda INI Kabupaten Karawang, yang terhormat Bapak Fadli Iksanul Hussein SH selaku Ketua Pengda IPAT Kabupaten Karawang, dan juga Dr. Wawan Mulyawan selaku narasumber kita pada siang hari ini. Teruntuk juga untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir. Harapan saya dengan diselenggarakannya webinar kesehatan ini, kita bisa sama-sama memahami dan mengerti bagaimana cara untuk mencegah tubuh kita dari sakit, terutama stroke yang akan dibahas pada siang hari ini, dan juga kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita agar dapat beraktivitas dengan baik. Sepertinya sambutan dari saya cukup. Sekian, semoga webinar ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, rekan-rekan sekalian, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Erika Miranti Ningrum Marpaung, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Selanjutnya, sambutan kepada pengurus daerah Kabupaten Karawang, Ikatan Notaris Indonesia, kepada Ibu Junaiti Dame Purba, Sarjana Hukum. Dipersilakan, Bu. Terima kasih Bu Getri, terima kasih Bu Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya semangat optimis. Yang saya hormati Bapak Dr. Wawan Mulyawan, punten Bapak, banyak sekali gelarnya. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Pengda IPAT Kabupaten Karawang, Bapak Fadli. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota MPD Kabupaten Karawang, Bapak Ibu Ketua Pengda INI se-Jawa Barat, dan rekan-rekan notaris Ikatan Notaris Indonesia dan PPAT di seluruh Indonesia. Saya lihat nih banyak nih dari selain Kabupaten Karawang, saya lihat ada dari Bekasi, dari banyak kayaknya ya. Maaf saya tidak sebut satu persatu. Terima kasih Pak Dr. Wawan, karena memang kesibukan Pak Dokter, kami tahu Pak Dokter sangat sibuk sekali, masih bisa berbagi ilmu, berbagi trik dan tips bagaimana mencegah stroke. Karena kita tahu sekarang semua penyakit tidak melihat umur, tapi siapa saja juga bisa terkena dengan waktu yang sangat cepat. Kesibukan kami selaku PPAT dan notaris sangatlah rentan, apalagi gaya hidup kami, makan kami yang tidak sehat, ya sering junk food ya Pak Dokter, sehingga itu semua menimbulkan hipertensi, yang mana kita tahu bahwa hipertensi itu merupakan the silent killer daripada segala umur ya Pak Dokter.
Punten Pak Dokter, terima kasih banyak dan apresiasi yang besar. Sekali lagi saya aturkan kepada seluruh panitia pelaksana webinar kesehatan yang sudah mungkin lebih dari 4 kali dilakukan oleh Pemda ini dan IPAD Kabupaten Karawang yang tetap tidak merasa capek. Ya, itu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Getri. Ya, terima kasih Bu Eti untuk sambutannya. Selanjutnya kepada Ketua Pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Kabupaten Karawang, kepada Bapak Fadli Ihsanul Hussein, Sarjana Hukum, dipersilakan Pak memberikan sepatah dua kata, Pak. Terima kasih Bu Getri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua Pemda IND, Ibu Juniati Kami Purba, Sarjana Hukum. Yang mulia pembicara Bapak Kolonel Dr. Wawan Mulyawan, jumlahnya banyak, SPBS, SPKP, FINS, FINPS, AAK, terima kasih bersedia di tengah kesibukannya mengisi materi untuk kita notaris PPAT Karawang dan notaris PPAT pada umumnya. Terima kasih juga yang saya hormati rekan-rekan notaris PPAT baik Kabupaten Karawang maupun dari luar Kabupaten Karawang dan masyarakat umum yang kebetulan ikut juga karena kita open, karena ini adalah pengetahuan yang sangat baik. Kegiatan ini sungguh sangat bermanfaat, terutama khususnya untuk saya, Dok, karena saya juga sudah kepala 5, sudah waktunya mulai memperhatikan masalah gejala-gejala pengenalan tanda-tanda stroke. Kadang-kadang kita dalam menjalankan tugas jabatan kita seringkali abai, baik kesehatan, pola makan, manajemen stres kita, sehingga mungkin itu juga bagian dari antara untuk mengenal lebih jauh atau berkenalan dengan stroke dan gejala-gejalanya. Mudah-mudahan dengan apa yang dokter nanti akan sampaikan ini bisa menjadikan kita semua lebih aware, lebih peduli, terutama dalam kaitannya manajemen kesehatan kita. Akhirnya pada semuanya terima kasih sudah berkenan ikut mensupport baik di panitia maupun di pesertanya. Selamat mengikuti webinar kesehatan ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Pak Fadli. Selanjutnya Bapak Ibu, kami mohon untuk membuka kamera masing-masing karena sekarang kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada tim dokumentasi dipersilakan. Mungkin bisa dibantu Pak Sandi. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Mohon untuk menyalakan kameranya sebentar karena akan didokumentasikan. Baik, saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya layar kedua. 1, 2, senyumnya boleh Bu Christine, bagus 3. Oke. Kemudian layar selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih Bu Getri, saya kembalikan. Oh iya, terima kasih Pak Sandi. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan membacakan tata tertib seminar kali ini. Pertama, mohon menonaktifkan mikrofon pada acara ini berlangsung. Kedua, Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan pada saat pembicara menyampaikan materi, nanti bisa dibantu ditulis di kolom chat ya Bu, Pak. Yang ketiga, untuk mempermudah sesi tanya-jawab, nanti mohon Bapak dan Ibu menyesuaikan nama yang tertera dengan nama yang terdaftar pada seminar online kali ini. Baiklah, hadirin yang kami hormati, kita akan mulai menyampaikan materi pengenalan tanda-tanda stroke dan pencegahannya yang akan disampaikan berturut-turut oleh
Dr. Wawan ya, Dok. Saat ini saya akan membantu sebagai moderator dalam pengenalan tanda-tanda stroke dan pencegahannya. Dalam acara hari ini, sesi pertama langsung penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Sebelum itu saya akan menyampaikan kurikulum vitae dulu dari Dr. Wawan ya. Lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1965, lulusan FKUI angkatan 1990, lulusan bedah saraf UI tahun 2001, lulusan S3 Biomedik UI 2012, dianugerahi SPKP oleh Kolegium Ilmu Kedokteran dan Penerbangan Indonesia pada tahun 2012. Saat ini beliau menjabat sebagai Komite Medik Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. S. Nawan Antariksa Jakarta. Yang kedua, pelaksana harian Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan. Wow. Yang ketiga, anggota Dokter Presiden Republik Indonesia. Yang keempat, dosen home base Prodi Kedokteran Spesialis Kedokteran Penerbangan FKUI. Organisasinya beliau adalah Ketua Umum ILUNI FKUI, kedua Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Indonesia, dan yang ketiga Perhimpunan Spesialis Bedah Syaraf Indonesia Cabang Jakarta. Untuk materinya apakah sudah ready, Pak Dokter? Sudah. Nanti saya tampilkan sendiri. Ya, silakan Dok, dimulai saja untuk materinya. Ya, dipersilakan Dokter Wawan. Baik, terima kasih yang sangat saya hormati Bu Eti Purba, Pak Padli dari INI dan IPAD Karawang ya. Mohon maaf saya belum pernah bertemu, tapi insya Allah kita bersilaturahmi lewat daring. Terima kasih Bu Getri yang sudah menjadi pembawa acara. Saya buka dulu ceramah saya ini ya, edukasi saya ini dengan sebuah pantun dulu lah ya. Mas Markum sorbannya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu ya kelihatannya sih banyakkan ibu-ibunya ya. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak gitu ya. Dari INI dan IPAD Karawang sangat berbahagia sekali, senang sekali saya bisa bicara pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya sudah makan siang tetapi tidak ngantuk gitu. Biasanya kalau habis makan itu tantangannya berat ya bagi yang akan berbicara karena biasanya pesertanya masih ada pengaruh-pengaruh dari makan siangnya gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa membawakan edukasi ini tidak membuat ngantuk ya. Saya akan coba share screen ya, Bu Getri ya. Ya baik Pak. Baik. Oke baik. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah Pak. Terima kasih. Baik kalau sudah kelihatan. Jadi topiknya kita yang ringan-ringan aja. Dan ini hanya pengantar ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nanti kita fokusnya di tanya jawab aja ya. Jadi ini bahan sebagai pengantar supaya kita fokus, kita masuk ke topik yang mau kita diskusikan pada siang dan sore hari ini. Jadi saya ambil topik atau judulnya yang ringan aja, pentingnya memahami serangan stroke gitu ya. Jadi itu kurang lebih judulnya, tapi nanti di dalamnya sebetulnya tidak terlalu banyak yang ingin saya jelaskan, lebih banyak kita nanti diskusi saja ya. Baik. Untuk ceramahnya ya saya senang berpantun, jadi saya buka dulu pakai pantun lagi untuk ceramahnya sendiri gitu ya. Tadi pembuka dari awal, sekarang saya jalan-jalan beli biskuit, tidak lupa membeli salak.
kalau badan sedang sakit, makan apapun merasa tak enak. Betul nggak, Bu, Ibu-ibu? Betul banget, Pak. Pak. Ah, betul. Sehat itu mahal ya, Pak. Nah, jadi mudah-mudahan yang hadir sore hari ini, ya siang hari ini semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Dan ada yang sakit kita doakan segera sembuh, ya, segera sehat kembali. Insya Allah sekarang dengan sudah makin melandainya pandemi COVID, walaupun beberapa minggu terakhir agak naik lagi, tetapi jumlah kasus yang kritis atau yang jelek itu sudah jauh-jauh menurun. Jadi sekarang kalaupun jumlahnya agak sedikit naik, tapi umumnya keluhannya itu adalah ringan, paling ada beberapa yang sedang. Jadi mudah-mudahan kita semuanya sehat terus, Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Nah, biasanya kalau Ibu-ibu ini suaminya agak lama pulang atau apa juga mulutnya seperti ini juga ya Ibu-ibu ya. Jadi belum tentu orang yang seperti ini nih orang stroke juga ya, tapi katanya salah satu tanda orang stroke itu mulutnya mencong gitu kan. Ya, jadi ini sebagai sebuah pengantar bahwa salah satu yang sering kita duga, wah ini kita ada lihat ada saudara, ada teman, kok kemarin biasa-biasa aja, hari ini kok mulutnya mencong gitu. Nah, ini adalah mungkin salah satu tanda stroke, tapi belum tentu juga ini adalah sebuah gejala dari stroke ya. Oke, baik. Nah, apa sih stroke itu gitu ya? Karena stroke gitu ya. Tapi bukan stroke belanja ya, ini yang lain lagi kalau stroke belanja ya. Beda cerita itu ya. Nah, ini kita bicara tentang stroke ya. Jadi stroke itu adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan udara ke otak terganggu ya. Kalau dibuat ringkasan, kira-kira stroke itu adalah sekumpulan gejala yang disebabkan gangguan pada pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak sehingga menyebabkan jaringan otak kekurangan oksigen. Ya, oksigen Ibu-ibu dan Bapak sekalian kan tahulah dulu kita ketika SMP dan SMA sudah tahu molekul oksigen itu O2 gitu kan. Dan di udara ini kita punya oksigen yang cukup. Tetapi kalau oksigen itu sudah dihirup oleh kita cukup, belum tentu sampai di otak itu cukup kalau misalnya kita ada gangguan di pembuluh darah ke otak karena oksigennya tidak sampai di otak misalnya ya. Itu penjelasan yang sederhana aja gitu ya. Oke, ini gambarnya cukup serius tapi saya cuma mau memperlihatkan aja bahwa ketika ada orang kena stroke itu biasanya pembuluh darahnya itu tersumbat atau pecah ya. Mayoritas sih yang tersumbat ya, yang pecah itu stroke pendarahan lebih sedikit jumlahnya. Lebih banyak adalah stroke penyumbatan ya, itu yang paling banyak. Jadi terjadinya nggak tiba-tiba, rata-rata sudah bertahap pelan-pelan ya, tetapi keluhan tidak ada, suatu saat sumbatannya total maka mendadak misalnya lumpuh, mendadak mulutnya mencong dan lain-lain ya. Itu mendadaknya itu karena serangannya pada saat itu pembuluh darah yang tersumbatnya itu menutup. Jadi persis ketika dia menutup itulah kemudian gejala muncul gitu ya. Pembuluh darahnya di mana? Bisa di mana saja ya, tidak hanya di otak sebetulnya. Cuma kalau kita bicara stroke itu di otak gitu ya. Oke. Nah, tips untuk mengenali gejala-gejala dan tanda stroke, ya ini kita coba lihat ya. Kalau tiba-tiba mendadak, ya, yang pertama kok senyumnya tidak simetris, mencong ke satu sisi, ya, atau mungkin minum kok keselak, ya. Kalau minum agak susah, ya, tidak sampai terserak tapi susah minum, ya. Karena ada saraf yang lumpuh di daerah mulutnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah, maaf Dok, slide-nya tidak jalan. Tidak jalan ya? Ya.
Atau saya bantu aja dari host, boleh ya dok? Oh boleh. Oke, baik. Oke, saya stop share ya. Saya stop share. Oke, silakan. Sebentar ya dok. Baik, nggak apa-apa. Oke, bisa terlihat Pak? Ya, silakan pakai view-nya full. View-nya dibikin full screen. View di atas itu ada view full screen. Oke. Baik, kita sudah sampai mana tadi? Kita sudah sampai di segera ke rumah sakit. Nah, oke, ini dia ya. Jadi tanda-tanda gejala stroke ini diambil supaya mudah ingat. Singkatannya, slogannya itu adalah segera ke rumah sakit. Nah, se-nya itu tadi senyum tidak simetris, ya. G, gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba, ya. Bisa lumpuh total, bisa juga cuma sekedar lumpuh ringan. Misalnya kita kalau pegang sendok atau pegang bolpen kan kuat ya. Tapi kok pagi hari ini waktu mau megang sendok kok sendoknya gampang jatuh gitu. Hati-hati, mungkin itu juga ya. Jadi nggak terus ini ngaplek nggak bisa diangkat sama sekali, belum tentu seperti itu. Mungkin sumbatannya itu belum total atau yang tersumbat itu cuma pembuluh darah kecil aja di otak kita gitu. Jadi tidak lumpuh total misalnya. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah RA ya. Bicara pelo. Hati-hati kalau bicara pelo ya. Bahkan mungkin sampai tidak bisa bicara ya, atau tidak mengerti kata-kata. Misalnya ada orang yang kita kenal, dia bicara bisa, tapi kalau kita ajak ngomong, misalnya kita bilang coba diambil gelasnya, kok dia nggak bereaksi gitu, dia malah bingung mau ngambil apa. Ngomong sih bisa, hati-hati, mungkin saja itu gejala stroke ya. Atau bicara tidak nyambung, bisa juga ya. Nggak nyambung itu karena dua hal, mungkin memang dia tidak mengerti kata-kata kita, atau memang tidak bisa untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya untuk bicara ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh. Nah, ini juga bisa merupakan salah satu tanda stroke. Kemudian yang selanjutnya adalah rabun atau pandangan mata kabur, terjadi tiba-tiba. Bisa juga. Ini jarang, memang pada banyak kasus orang tiba-tiba rabun atau kabur itu agak jarang, ya. Tapi bisa. Ini juga hati-hati kalau misalnya muncul, tapi jarang ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah S, sakit kepala yang hebat. Nah, kalau sakit kepala yang hebat cukup banyak juga yang seperti itu ya. Pagi-pagi bangun tidur, ya, kok sakit kepala berat sekali, ya, hati-hati. Tangan bisa ngangkat, kaki bisa jalan, tapi sakit kepala hebat nih pagi-pagi pas bangun tidur, ya. Mungkin gejala stroke, ya. Ini tanda-tanda yang untuk mengingatkan ke kita dengan slogan segera ke RS atau ke rumah sakit. Nah, ini untuk supaya ingat ya. Jadi senyum tidak simetris, gerakan separuh anggota melemah, bicara pelo atau tidak bisa bicara atau tidak nyambung, kebas atau baal ya, pandangan mata rabun dan sakit kepala hebat. Itu beberapa gejala stroke yang mudah diingat ya. Oke, slide selanjutnya. Oke. Nah, luar biasa ya, stroke ini di dunia itu pembunuh keempat terbesar di dunia. Ya, termasuk di Indonesia. Orang Indonesia juga angka stroke-nya tinggi. Jangan terus kita bilang, wah ini yang banyak makannya, kolesterol tinggi dan lain-lain itu mungkin di
Sumatera Barat nih makannya rendang atau apa. Betul ya, itu adalah salah satu contoh bisa mudah terkena. Tapi juga tidak seperti itu saja. Sekarang ini terus terang hidup ini makin kompleks ya. Kita dipermudah dengan segala kemudahan yang dihadapi ya. Nonton TV tidak usah datang ke TV-nya, kemudian kita harus mencet sesuatu di TV-nya seperti dulu, sekarang ada remote ya, ada remote. Kemudian juga bahkan kalau kita mau beli makanan tidak perlu pergi ke restoran, pergi ke tempat di mana ada tempat makanan, kita cukup mencet saja gadget, lalu kita akan dikirim ke rumah melalui aplikasi. Jadi kemudahan-kemudahan ini betul-betul membuat kita menjadi sedentary life atau kemudahan yang membuat kita kurang bergerak. Di sisi lain juga tingkat stres ya di kota besar ini makin meningkat, mulai dari stres di jalan macet ya, stres di pekerjaan ya. Semua pekerjaan saya kira tidak dokter, tidak notaris ya, semua pasti di kehidupan sekarang ini tingkat stres ini makin meningkat karena kehidupan makin kompleks. Oke, slide selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi pada orang yang stroke? Tadi sudah saya jelaskan bahwa kekurangan oksigen. Nah, kurang oksigen ke otak. Akhirnya apa yang terjadi? Sel otak kita rusak. Nah, otak kita ini sebetulnya tidak usah khawatir kalau otak kita ini ada misalnya 1000 sel otak rusak atau mati. Itu kecil. Sel otak kita jumlahnya tuh 100 miliar. Ibu-ibu dan Bapak sekalian, jumlahnya ada 100 miliar. Jadi kalau ada yang rusak cuma 1 juta, 2 juta, itu nggak banyak efeknya. Mungkin kita lagi jalan, kepleset, kepala kebentur tembok atau apa, ya sakitnya lumayan, ya mungkin ada yang rusak atau ada yang mati sel otak di kita karena benturan tadi. Tapi setelah kita sakit kepalanya hilang dan lain-lain, nggak ada apa-apa juga. Nah, kalau kena stroke mungkin di daerah yang penting misalnya yang mengatur gerakan kaki dan gerakan tangan sehingga bisa jadi lumpuh, nah di situ mungkin yang rusaknya cukup banyak gitu ya. Mungkin jumlahnya bisa puluhan juta, ratusan juta misalnya ya yang rusak sel otaknya. Tapi dari 100 miliar kan sebenarnya 100 juta itu hanya 1/1000-nya ya. Jadi kenapa misalnya tidak orang rusak sel otaknya 100 juta kemudian jadi langsung misalnya meninggal atau apa. Tergantung dari otak bagian mana yang rusak. Nah ya, jadi itu yang terjadi ya. Slide selanjutnya. Nah, apa yang bisa terjadi tadi sudah saya jelaskan tadi di gejala-gejala, tapi secara umum kita akan lihat, tadi saya udah bilang kan, di otak kita itu bagian-bagian yang rusak mana yang terjadi karena ada sumbatan, pembuluh darahnya, kemudian jaringan otaknya rusak atau mati. Ya kalau itu di daerah misalnya di fungsi berpikir atau fungsi kognitif, ya bisa setelah tiba-tiba serangan itu langsung jadi orang bodoh gitu ya. Misalnya contoh Bapak Ibu sekalian pasti hafal dengan berbagai macam peraturan misalnya pertanahan ya. Begitu ada orang yang kena stroke ya lupa dia semuanya ya. Ada dulu seorang guru besar Fakultas Hukum ya yang sangat cemerlang sekali di Fakultas Hukum UI, saya ingat itu beliau itu salah satu guru besar termuda lah dalam era zamannya itu, karena buku-buku karangan beliau juga banyak gitu ya. Suatu saat kena stroke. Setelah kena stroke, salah satu gejala yang beliau alami itu adalah hilang tuh semua ilmu hukumnya, ya. Bahkan kalau ditanya pelajaran pertama mungkin kalau orang sarjana hukum apa Bu ya? Pengantar ilmu hukum kali gitu ya. Nah, itu ilmu hilang semua gitu. Padahal itu ilmunya mahasiswa tingkat 1 misalnya. Nah, terpaksalah beliau ketika beliau sudah pulih dari stroke-nya, sudah mulai bisa bicara lagi, sudah mulai bisa berinteraksi lagi. Beliau harus diajarin lagi tuh dari pelajaran ilmu hukum tingkat 1.
untung kalau nggak salah dalam waktu 2 tahun, kalau saya tidak salah ya menurut informasi yang saya dapat dulu itu, dalam waktu 2 tahun beliau bisa recover lagi. Jadi ilmu-ilmu yang dulu ada di beliau itu bisa kembali lagi, karena mungkin otak kita kan bisa dibangkitkan, istilahnya itu adalah neuroplastisitas, sehingga akhirnya beliau bisa belajar lebih cepat daripada kita yang misalnya untuk lulus fakultas hukum bisa mungkin 4 tahun. Nah, beliau ini 2 tahun fast learner, belajar, akhirnya bisa kembali lagi. Dan setelah itu bisa mengajar lagi di fakultas hukum. Nah, itu contoh kalau gangguan kognitif. Nah, kemudian yang kedua gangguan bicara. Gangguan bicara itu ada 2. Ada yang gangguan bicaranya itu tidak bisa ngomong. Jadi kalau kita ajak ngomong gitu ya, nggak jelas. Atau dia ngomong tapi ngomongnya agak tersendat-sendat. Itu namanya gangguan bicara motorik, gerakan. Motorik itu gerakan. Tapi ada juga gangguan bicara sensorik. Artinya gangguan bicara yang sifatnya adalah mengerti dan tidak mengerti. Jadi dia tidak memahami apa yang kita omongin. Jadi walaupun Ibu dan Bapak sekalian ngomong misalnya ke dia, Mas, itu apa namanya, gelasnya ditaruh di sebelah kanan ya, dia nggak paham omongan kita. Walaupun dia bisa bicara, tapi tidak paham. Ya, itu juga namanya gangguan bicara. Ya. Lalu kalau lumpuh tadi sudah saya jelaskan, mulut peot juga sudah saya jelaskan ya, yang peot tadi yang mulutnya mencong atau sehingga dia bicaranya juga bisa pelok. Kemudian gangguan memori tadi ya, jadi gangguan daya ingat juga begitu ya. Mungkin daya ingat tuh yang paling cepat hilang itu daya ingat pendek. Jadi misalnya yang tadi pagi, yang kemarin, yang 2 hari yang lalu itu lebih mudah hilang dibandingkan dengan yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Makanya kalau orang kena stroke jarang ya, kecuali yang tadi saya cerita beberapa orang yang parah sampai seperti tadi Bapak Profesor Hukum tadi itu ilmu-ilmu yang dulu dia pelajarinya belum hilang biasanya. Itu karena itu kan memori jangka panjang. Kita kan sekolahnya dulu udah lama gitu. Yang memori jangka panjang tuh biasanya lebih susah buat hilang. Ya. Kemudian ada juga gangguan penglihatan bisa sampai rabun atau buta. Kemudian gangguan keseimbangan. Kalau gangguan keseimbangan itu biasanya jalannya sempoyongan, ya. Bisa. Itu bukan karena dia kakinya lumpuh. Kalau dicoba jalannya sebenarnya jalannya bisa, kuat. Tapi otak kecilnya rusak, atau otak kecil itu bahasa medisnya cerebellum kalau masih ingat dulu pelajaran SMA ya. Cerebellumnya atau otak kecilnya rusak. Ini ada gangguan keseimbangan. Slide selanjutnya. Oke, nah ini tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, tapi ada istilah lain ya. Kalau tadi pakai segera RS, nah ada lagi istilah FAST ya, face, arm, speech, time. Nah, face itu apa? Maksudnya adalah bahwa tadi sudah mukanya mungkin menyon tadi, kemudian tangan mungkin juga lemah ya, termasuk kaki juga, bicara juga terganggu. Nah, T, time. Jangan lupa, kalau ada gejala seperti itu, jangan menunda besok. Misalnya, keluhannya tuh sore atau malam. Besok saja saya datang ke rumah sakit. Jangan. Saat itu juga. Ya, saat itu juga. Walaupun keluhannya mungkin cuman, kok sepertinya saya agak sedikit lemah ya, tangannya megang sendok agak susah. Atau kok kata orang tadi yang di depan saya bilang, atau staf saya bilang, Ibu kok mulutnya agak sedikit menyon ya dari biasanya, walaupun nggak begitu jelas. Oke, slide selanjutnya. Nah, jadi kalau ada orang dengan gejala-gejala yang tadi saya ceritakan, ya segera bawa ke rumah sakit saja. Nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah ngira-ngira, nggak usah diistirahatkan aja. Nanti juga kalau sudah istirahat dia bisa tidur, nanti bangunnya sudah bisa seger. Jangan ya. Karena beberapa kejadian disuruh tidur, benar tidur dan nggak bangun lagi, ya, dan nggak bangun lagi. Itu berapa kejadian seperti itu, ya. Jadi malam-malam serangannya, lalu pasiennya si orang ini istirahat aja deh saya gitu. Lalu waktu pagi-pagi mau dibangunkan mau sholat subuh nggak bangun-bangun lagi gitu ya. Itu ada kejadian-kejadian. Kemudian beredar juga di media sosial. Ini cukup beredar banyak nih. Kalau ada serangan stroke katanya ujung jarinya ditusuk
daun telinganya ditusuk sampai darahnya bisa keluar. Itu hoaks semuanya, Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Tidak ada dasar ilmiahnya dan tidak ada juga yang memberikan anjuran seperti itu ya. Baik dari sisi dokter, mungkin perawat atau siapa, itu tidak ada yang menganjurkan seperti itu ya. Intinya adalah bawa saja ke rumah sakit ya. Kalau dekat rumah ada klinik, klinik. Nah, saran saya ke rumah sakit aja, jangan ke klinik. Karena kalau di klinik mungkin fasilitasnya terbatas, kemudian nanti tetap dirujuk ke rumah sakit lagi. Jadi kalau di dekat Bapak Ibu sekalian ada rumah sakit, ke rumah sakit aja deh. Ya. Nah, nanti kalau di sana akan ditangani. Jadi akan beda-beda. Stroke yang seperti ini penanganannya seperti ini. Oh, yang stroke ini perlu operasi. Stroke yang ini nggak perlu operasi, tapi harus dirawat di ICU. Stroke yang seperti ini nggak perlu masuk ICU, nggak perlu dioperasi, cukup dirawat, diberikan obat-obatan saja dengan infus 1, 2, 3 hari boleh pulang. Jadi beda-beda nanti. Jangan langsung mengambil satu kesimpulan bahwa kalau dibawa ke rumah sakit nanti pasti dioperasi nih, gitu ya. Pasti operasi nih. Belum tentu, ya, belum tentu. Slide selanjutnya. Oke, jadi tadi ini ya, di otak kita kekurangan oksigen karena terjadi penyumbatan pembuluh darah. Tapi saya sudah sampaikan tadi, kalau penyumbatan pembuluh darah itu nggak hanya terjadi di otak aja, bisa di pembuluh darah ke arah kaki, ke arah mata, ke arah ginjal misalnya, juga bisa ke arah jantung. Nah, menurut berbagai penelitian, menurut berbagai pengalaman di lapangan juga, hati-hati buat orang yang punya penyakit jantung, apalagi penyakit jantungnya adalah penyakit jantung koroner ya, yang penyumbatan itu, hati-hati, dia mempunyai resiko kena stroke lebih tinggi daripada orang yang tidak punya penyakit jantung koroner. Ya, selain itu juga orang-orang yang pernah misalnya di balon, di stand itu biasanya orang saya ring ya, orang bilang sudah dipasang, saya udah pasang, ada saya ketemu orang dia bangga sekali, saya udah dipasang ring 5 dok katanya gitu ya, makin banyak ring kayaknya makin bangga gitu ya. Ini hanya joke aja, tapi ada tuh. Oh, saya sih yang sebelahnya bilang, wah saya kemarin habis dipasang ring 1 Pak katanya. Wah, kamu baru 1, saya sudah 5 katanya kan gitu ya. Nah, tapi intinya adalah bahwa orang yang dipasang ring atau sudah pernah dioperasi jantung itu pasti rutin minum obat pengencer darah. Ya. Nah, minum obat pengencer darah, salah satu resikonya adalah terjadi pendarahan. Nah, salah satu resiko pendarahannya adalah pendarahan di otak. Jadi orang yang rutin minum obat pengencer darah harus hati-hati ya, harus hati-hati, jangan mudah stres, jangan terlalu banyak lelah dan lain-lain. Mungkin saja suatu saat terjadi pendarahan di otak. Tapi itu memang buah si malakama. Kalau misalnya nggak rutin minum obat pengencer darah, nanti jantungnya akan cepat kambuh penyakitnya. Tapi kalau dia minum obat pengencer darah, ada resiko untuk pendarahan di otak. Tapi itu resiko, artinya resiko itu bisa terjadi, bisa enggak, dan kemungkinannya kecil. Tapi lumayan lah bahwa itu bisa terjadi. Jadi hati-hati kalau orang yang pernah saat ini minum pengencer darah, mungkin saja ya untuk suatu saat kok stroke, ya bisa saja stroke-nya karena terjadi pendarahan akibat obat pengencer darah ya. Tapi kalau sudah rutin minum obat pengencer darah, jangan terus saya nggak mau lagi, enggak ya, karena dokter sudah ukur si A dikasih obat pengencer darahnya apa, si B dikasih obat pengencer darahnya dosisnya berapa, itu sudah diukur keamanannya ya. Nah, tetapi tetap harus hati-hati, jadi hal-hal lainnya harus dijaga. Jangan mudah stres ya, jaga istirahat yang cukup, tidur yang cukup gitu ya. Slide selanjutnya. Oke, nah ada orang-orang yang memang kena serangan stroke ringan
istilahnya atau dalam medis itu disebut sebagai transient ischemic attack. Jadi serangan stroke-nya ringan. Ringan itu dalam arti apa? Dia kena serangan sebentar lalu balik lagi. Jadi sempat pelok nih mulutnya. Tapi nggak lama langsung normal lagi ya. Ada juga yang mungkin sakit kepala, tapi sakit kepala bisa bukan karena stroke juga banyak ya kejadiannya. Jadi misalnya seperti itu. Atau tangannya kok agak kurang kuat gitu ya, walaupun tidak sampai lumpuh, tapi kemudian balik lagi ya. Atau apa namanya mulutnya agak mencong ya. Tapi berapa lama kemudian ya dalam hitungan menit atau jam kok sudah normal lagi. Hati-hati, walaupun sudah balik normal, jangan dibiarkan untuk tidak segera datang ke rumah sakit. Tetap ya. Saya mah tadi kayaknya bukan itu tadi mencong itu bukan karena stroke. Sekarang udah normal gini udah nggak mencong lagi. Hati-hati, tetap harus ke rumah sakit ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, dari semua itu gejala-gejala sudah tahu ya. Kemudian tadi sudah disebutkan juga kenapa terjadi dan lain-lain. Tentu yang terpenting bagi kita ya pencegahan kan. Pencegahan itu pasti jauh lebih penting ya supaya tidak terkena stroke. Nah, persoalannya adalah menurut berbagai literatur memang ada kecenderungan ada orang yang mudah kena stroke, ada juga orang yang tidak mudah kena stroke. Nah, kalau itu kan nggak bisa dilawan ya, ibu-ibu dan bapak sekalian, itu memang ada genetiknya atau ada bawaan, itu nggak bisa dilawan. Nah, yang bisa kita lawan apa? Yang kita alami sehari-hari. Misalnya apa? Orang yang punya penyakit darah tinggi, tolong kalau punya penyakit darah tinggi ya rutin minum obat. Ya, kemudian diusahakan untuk obatnya itu disesuaikan dengan saran dari dokternya. Jadi jangan nanti pakai obat sendiri gitu. Apalagi yang saya udah herbal aja kok, dengan herbal juga turun. Nah, saran saya seperti ini sebaiknya jangan tidak ke dokter. Ikuti dengan nasihat dokter. Nanti kalau sudah ke dokter lalu, "Dok, saya suka minum herbal ini, Dok." gitu. Nah, kalau kata dokternya, "Oh, itu sih hanya apa namanya? Hanya vitamin aja atau apa." Boleh aja, bisa aja kayak gitu kan. Tapi obat penurun darah tingginya yang medis yang dari dokter jangan dihentikan, rutin diminum ya, karena orang yang darah tinggi itu umumnya seumur hidup akan minum obat darah tinggi itu, dan itu sudah diukur oleh dokter keamanannya ya, jadi jangan takut ya. Kalau masalah kolesterol saya kira sudah tahu, sudah paham ya, bagaimana mencegahnya juga sudah tahu, tapi memang makanan yang berkolesterol itu umumnya lebih enak ya kan daripada makanan yang tidak kolesterol kan gitu ya. Katanya ada yang bilang saya ya dulu lagi kecil lagi muda hidup miskin katanya, makan aja susah, kadang-kadang nasi sama garam aja. Sekarang udah tua makan nasi aja nggak boleh, apalagi makan daging-dagingan sama yang berminyak, suruhnya makan daun-daunan gitu kan. Ini saya ini manusia apa kambing, dia bilang gitu kan ya. Itu tentu hal yang sering dijadikan joke, tetapi memang ya kalau kita sudah punya kecenderungan ya memang harus membatasi ya, harus membatasi ini. Bertambahnya juga dengan umur yang punya kecenderungan, karena ada bakat-bakatan gitu ya. Orang yang gampang kolesterolnya tinggi ya, sedikit aja udah di atas 300, ada yang sampai di atas 400, padahal makan yang berlemak atau berminyak itu juga nggak terlalu banyak banget gitu. Nah, tapi sebaiknya tetap kalau bagi yang berisiko gini dikurangi lah. Kemudian orang yang penyakit gula, diabetes juga begitu. Orang yang diabetes juga mudah terkena stroke. Jadi tolong kalau punya sakit diabetes rutin minum obat dan ikuti pengobatan yang diberikan oleh dokter. Ikuti nasihat dari dokter apa aja yang boleh dan tidak boleh ya, pantangannya. Begitu juga rutin olahraganya juga harus diikuti ya, karena salah satu pengobatan diabetes kan rutin berolahraga. Kemudian merokok gimana? Nah, ini dia nih, saya terus terang aja kalau soal rokok ini banyak yang kalau saya nasihati itu katanya udah nggak mempan, Dok, saya kalau dinasehatin nggak ngerokok, dia bilang gitu kan. Gimana saya nggak ngerokok, saya kerjaan saya bikin saya stres,
saya banyak harus ngerjakan sesuatu sambil butuh waktu lama ya untuk supaya saya tidak ngantuk, supaya saya tetap fokus, saya ngerokok, dia bilang gitu. Ya, tapi memang merokok ini banyak sekali negatifnya ya, banyak sekali hal-hal yang bisa mengarah kepada penyakit-penyakit yang berlanjut. Salah satunya adalah orang yang merokok lebih mudah terkena stroke daripada orang yang tidak merokok. Nah, kalau diet ya, unhealthy diet saya kira semua sudah tahu. Nah, kemudian aktivitas fisik ya, pasti itu. Nah, dari semua itu salah satu yang paling harus dicegah adalah kegemukan. Nah, sulitnya adalah ya, ketika kita sudah mulai usia bertambah, apalagi ibu-ibu gitu ya, sudah menopause ya, sudah tidak menstruasi lagi, itu memang hormon estrogennya kan sudah sangat rendah, bahkan kalau tidak dikatakan negatif. Nah, kecenderungan untuk gemuk itu memang tinggi gitu ya. Bahkan ada yang bilang, "Dok, saya sih cuma minum air aja gemuk, Dok," katanya kan gitu ya. Walaupun tentu enggak lah orang, kecuali airnya teh botol ya, ya bisa bikin gemuk karena ada gulanya. Tapi memang kecenderungannya lebih gampang gemuk ya pada orang yang sudah menopause contohnya. Jadi memang ini salah satu yang harus diupayakan untuk dilakukan dalam rangka pencegahan. Karena orang yang gemuk secara literatur, secara ilmiah, memang punya kecenderungan untuk terkena stroke lebih besar daripada orang yang kurus secara umum gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dulu ya, karena saya ingin lebih banyak diskusi. Kalau tidak salah tadi kan acaranya sampai jam berapa? Jam 3:30 atau jam 4 ya. Jadi masih ada cukup banyak waktu buat kita untuk berdiskusi. Silahkan ya bagi teman-teman notaris, para senior notaris juga di sini yang ingin bertanya, kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya tuliskan, nanti jawabannya saya kirim menyusul ya. Kira-kira itu dari saya ya. Slide selanjutnya tadi mana ya? Nah, saya tutup pakai pantun lagi ya. Pergi ke pasar beli sekilo mangga, dapat hadiah rambutan sepulangnya. Tuhan sudah hadiahkan tubuh untuk dijaga, maka rawatlah dengan sepenuhnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Silakan Bu Getri. Wawan, ini udah ada pertanyaan sih Dok, sebentar ya. Saya lihat dulu di kolom chatting-nya. Kalau bisa dipindahkan ke Word aja terus di share screen ya. Oh gitu ya Dok. Ya biar gampang nanti. Boleh dibantu Pak Sandi Pak? Atau dipindahkan ke PowerPoint gitu terus ditampilkan. Jadi semua bisa melihat. Kalau lihat di chat kadang tidak semua sama-sama melihat. Tapi nggak apa-apa sambil jalan aja ya. Oke. Dari siapa? Saya filter dulu ya Pak pertanyaannya. Ini dari Ibu Desak. Siang Dok, saya Desak mau bertanya, kalau sakit tidak bisa diangkat, tangannya sakit tidak bisa diangkat secara paksa tangannya, apakah tergolong gejala stroke Dok? Terima kasih. Dari Ibu Desak begitu sih Pak. Tanya pertama. Saya jawab satu-satu aja ya, biar nggak lupa ya. Ya, kalau bisa diangkat sebetulnya dan masih kuat, jadi nggak usah diangkat dulu deh nih, sekarang digenggam aja, dipegang oleh temennya gitu ya, atau oleh orang yang terdekat di situ, dipegang, suruh genggam, dibandingkan kiri dengan kanan, ya genggamannya masih sangat kuat, kiri dan kanan sama, ya berarti dia kan tidak ada kelemahan atau kelumpuhan ya. Nah kalau yang seperti ini misalnya diangkat, kalau diangkat saja yang sakit, nah, maka ada kemungkinan apakah
di sendi tangannya dia ada gangguan, misalnya contoh kalau diangkat itu nyeri di bahunya, di sendi bahunya sakit di sini ya, diangkat gini sakit, ya bisa saja seperti pada orang-orang yang kurang banyak bergerak atau orang yang terlalu banyak bergerak sehingga nyeri di daerah bahunya ya. Kalau orang awam kadang-kadang menyatakan ada pengapuran itu ya. Itu biasanya ada gangguan di bahu ini ya, nyeri di daerah bahu ini. Atau diangkat di pergelangan ini ya. Nyerinya di daerah ini. Nah, waktu digerakkan nyeri sekali. Nah, itu istilahnya tennis elbow ya. Itu juga sama karena sendi di daerah ini yang terganggu. Nah, kalau yang harus seperti itu biasanya nanti diberikan obat penghilang nyeri atau kalau memang masih belum hilang biasanya akan datang ke dokter bedah tulang. Nah, kemudian ada yang lebih lanjut lagi, nyerinya sebenarnya bukan dari bahunya atau dari pergelangan tangan di sini, tapi dari saraf di lehernya. Nah, itu mungkin pernah ada yang dengar istilah HNP ya, saraf kejepit di leher. Nah, itu bisa karena itu. Umumnya penyebabnya adalah dua hal itu, ya. Jadi kalau yang karena stroke biasanya bukan nyeri waktu diangkat, tapi sulit diangkat, ya sulit diangkat, lemah gitu ya. Umumnya seperti itu. Ya, nanti kita buktikan dengan beberapa pemeriksaan, ya. Jadi bisa karena tadi kalau stroke jarang sekali yang seperti itu, mungkin karena ada gangguan di sendi, kalau orang awam bilangnya pengapuran gitu, walaupun secara medis nggak ada kita pakai istilah itu, atau ada saraf kejepit di daerah leher. Ada juga orang yang nyeri atau kebas atau bali di tangan ini aja, ya di sini, daerah sini, ya. Nah kalau ini biasanya ada saraf kejepit di daerah telapak tangan ini. Itu kalau pernah dengar istilahnya namanya carpal tunnel syndrome. Itu adalah sindroma orang main komputer. Kenapa stop ya? Nyeri gitu ya. Nah, itu contohnya. Jadi biasanya sih bukan karena stroke. Walaupun 100% kita pastikan tidak bisa. Cukup jelas? Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Iya, untuk selanjutnya ada Ibu Dwi. Ibu Dwi mau ngetik atau langsung berbicara, Bu? Dipersilakan, Bu Dwi. Terima kasih, Bu Getri. Langsung aja mungkin ya, Pak Dokter. Terima kasih. Saya ada dua pertanyaan, Pak Dokter. Yang pertama, yang tadi sudah disampaikan Pak Dokter, gejala itu segera ke RS ya Pak Dokter ya, kalau tidak salah. Nah, apakah ada gejala-gejala atau tanda-tanda sebelum segera ke RS itu apa, Dok? Misalnya kebas dulu atau pusing dulu atau apa? Kalau sudah terlanjur mengor gitu kita ke dokter kan sepertinya udah kejadian gitu ya, Dok ya. Nah, sebelum kejadian itu tuh ada nggak gejala lain gitu, Dok, selain itu? Terus yang kedua, suami saya itu sudah MRI ya, tapi ini kan hasilnya saraf kejepit gitu, Dok. Nah, saraf kejepit itu dia sering baal, bukan baal ya, semutan di kaki. Nah, apakah betul itu, Dok, salah satu gejala saraf kejepit itu? Maaf ya, Dok, ini masalah stroke, tapi saya pertanyaan agak melenceng. Apakah salah satu gejalanya itu kesemutan gitu, Dok? Dia sering kesemutan, terus tidur juga tidak bisa lurus. Dan saya juga kalau pas saya juga di MRI memang katanya ada saraf kejepit itu kalau memang lagi pas kambuh tuh luar biasa, tidur terlentang, geser pun luar biasa sakitnya. Apakah emang itu betul saraf kejepit, Dok? Terima kasih Pak Dokter. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Dwi ya. Kalau saraf kejepit ya memang topiknya beda lagi. Kapan-kapan kalau diundang lagi bolehlah. Nanti saya bicara tentang saraf kejepit ya, kalau diundang lagi. Nah, jadi orang kesemutan itu bisa macam-macam. Orang diabetes juga
biasanya ada kesemutan juga di kaki atau baal atau di tangan gitu ya. Kalau yang diabetesnya udah kronis sudah lama gitu, apalagi kalau minum obatnya tidak teratur ya. Walaupun minum obat teratur juga bukan berarti tidak akan kena kesemutan atau baal gitu ya. Itu bisa. Tetapi kalau ada gejala kesemutan atau baal yang sifatnya mendadak, tiba-tiba aja kesemutan dan baal, ya mungkin kalau nggak ada sebuah kejadian khusus pada daerah leher atau daerah pinggang, misalnya habis loncat jauh atau habis ngangkat berat, ya mungkin itu kita harus pertimbangkan jangan-jangan ada mendadak tiba-tiba kesemutan atau baal, ke rumah sakit aja, jangan-jangan gejala stroke kan begitu ya. Tapi kalau yang kronis bukan. Kalau yang kronis itu bukan. Mungkin kalau yang kronis itu kalau tidak saraf kejepit, mungkin orang yang dengan diabetes seperti itu ya. Nah, jadi kalau saraf kejepit salah satunya bisa terjadi kesemutan atau baal. Nah, kemudian tanda-tanda awal apa sih? Beda-beda, Bu. Jadi tiap orang itu bisa beda-beda, tapi yang orang paling kenal mudah memang itu tadi yang saya bilang. Mulut mencong gitu ya. Bicara pelo gitu kan. Ya. Kalau yang lebih parah lagi sampai tangan dan kakinya lumpuh sebelah ya. Jangan lupa lumpuh itu ada tambahan, lumpuh sebelah. Tidak kuat atau lemah sebelah juga. Jadi orang stroke itu hampir tidak pernah lumpuh mendadak empat-empatnya atau dua-duanya kiri kanan, hampir nggak pernah. Jadi biasanya sebelah aja, misalnya tangan dan kaki sebelah kanan atau tangan dan kaki sebelah kiri. Ya, kalau itu terjadi kemungkinan besar stroke. Tapi kalau misalnya kaki kiri dan kaki kanan saya kok lemah, hampir pasti bukan stroke. Ya, itu mungkin ada orang dengan saraf kejepit tapi akut serangannya. Misalnya habis jatuh atau habis kepleset atau dia tadi habis ngangkat barang yang sangat berat gitu. Itu seperti itu Bu Dwi. Jadi kembali ke keluhan orang stroke ini sebelum segera RS tadi ada nggak tanda-tanda yang lebih awal? Sebetulnya ada. Biasanya rata-rata sakit kepala, Bu. Cuma biasanya kalau akhir bulan lagi nggak punya duit juga sakit kepala juga, Bu. Betul, Pak. Betul, Dok. Begitu dikasih uang sama suaminya gitu, sakit kepalanya hilang. Betul sekali, Dok. Nah, ini Pak, saya harus ke rumah sakit, sakit kepala gitu kan. Nah, kata suaminya, ini saya kasih satu amplop, loh Pak jadi hilang katanya kan gitu ya. Oke, silakan Bu Getri. Boleh saya tanya? Selamat sore, dokter. Silahkan Ibu Puspa. Suami saya tanggal 27 April tahun ini mendadak habis makan siang sama saya di kantor gitu kan. Mendadak dia pertama dia tangannya diangkat ke atas gitu. Saya tanya ada apa? Dia bilang jawab kesemutan. Tapi setelah itu saya lihat bibirnya miring sedikit ke atas. Terus langsung saya sempat deketin dan saya tanya kenapa, yang kamu rasakan apa? Udah nggak bisa bicara, dokter. Sudah nggak bisa bicara dan tangan kanannya lemah. Kaki kanan enggak, tapi tangan kanan lemah. Terus saya bawa ke rumah sakit yang terdekat, langsung di CT scan, tapi kira-kira nggak lama lah, kemudian kira-kira setengah jam kali dokter sudah bisa bicara, tangan juga sudah pulih. Terus memang hasil CT scan ada penyumbatan di pembuluh darah sebelah kiri, dan setelah itu saya tindak lanjuti dengan MRI, memang dia bilang di syaraf tepi ada sumbatan. Terus kemudian dirawat di opnam dan hari yang sama jam 8 malam kena serangan kembali, mendadak nggak bisa bicara dan tangan kanannya juga lemah lagi. Tapi kira-kira juga setengah jam sampai 1 jam pulih kembali. Terus akhirnya dirawat 3 hari 2 malam. Sekarang sih sudah sehat kembali ya dokter. Tapi yang saya mau tanyakan sebenarnya grace period atau golden time orang yang kena serangan itu untuk sampai di tangan itu yang persis itu berapa jam dokter? Itu yang pertama. Terus yang kedua,
suami saya tadinya dikasih pengencer darah itu apa tadi askardia. Kemudian karena pernah terjadi dia muntah darah, sekarang diganti dengan clopidogrel. Tapi dia minum itu kalau minum setiap hari 1 tablet, badannya bercak-bercak biru, dokter. Jadi sekarang dokter waktu itu sarankan untuk sementara diminum setengah tablet. Dan apakah itu bisa berlangsung terus setengah tablet seperti itu, dokter? Itu aja, terima kasih. Gak ada suaranya, dokter? Oke. Baik Bu, saya jawab langsung aja Bu Puspa. Tadi sudah memang oleh dokternya kan sudah ditegakkan diagnosisnya memang stroke ya Bu ya. Ya. Dan kelihatannya kalau tadi dilihat dari ceritanya Ibu ini adalah stroke yang bukan perdarahan ya Bu ya. Bukan. Tapi stroke penyumbatan. Nah, ya. Sekarang pertanyaannya kalau kita kena stroke itu atau maksudnya ada orang yang kena stroke itu golden periodnya atau berapa waktu yang kita punya batas aman gitu kan? Iya. Sebetulnya nggak ada Bu, batas aman itu nggak ada ya. Tapi kalau kita bicara golden period itu umumnya berlaku pada stroke penyumbatan. Ya, stroke penyumbatan. Tetapi stroke penyumbatan itu artinya adalah bahwa pada koridor waktu kurang lebih sampai dengan 3 jam, ada yang mengatakan sampai 6 jam, ada yang mengatakan maksimal 8 jam ya. Itu sebetulnya adalah bukan merupakan koridor aman bahwa ini boleh ditunda, bukan. Tetapi lebih kepada nanti dokternya kalau sekian jam itu penanganannya berbeda dengan kalau sekian jam. Gitu ya. Contohnya ada orang dengan kena stroke penyumbatan, dia langsung datang ke rumah sakit saat itu juga karena dia pelo, saya sekarang pelo, dia langsung datang ke rumah sakit atau dibawa ke rumah sakit, langsung dokternya juga di rumah sakit misalnya CT scan atau MRI-nya juga sudah siap langsung, dokter ahlinya juga ada pada saat itu, dalam kurang waktu dari 3 jam atau misalnya 4 jam sudah siap untuk dilakukan tindakan namanya itu adalah endovaskuler ya, jadi memasukkan satu macam alat namanya kateter nanti yang menyumbat akutnya itu nanti disedot ya, namanya istilahnya trombektomi. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya serangannya 24 jam yang lalu gitu. Iya. Ya. Baru datang ke rumah sakit sehari kemudian, 24 jam kemudian. Dokter juga kalau yang sudah seperti ini biasanya nggak akan melakukan tindakan yang ini, tapi akan dilakukan pengobatan yang lain, misalnya dengan obat-obatan dan lain-lain, karena terlalu lama. Jadi golden period yang Ibu bilang tadi, itu lebih kepada bagaimana cara atau intervensi medis yang dilakukan. Bukan batas aman ya Bu, sekali lagi. Bukan batas aman. Nanti jangan sampai salah teman-teman notaris di sini, oh kalau gitu 3-8 jam itu masih aman. Bukan. Tetapi karena nanti dokternya akan memberikan terapi yang berbeda. Makin cepat akan makin lebih mudah untuk recover lagi, walaupun tidak selalu bisa gitu. Jadi ada contoh orang ya dengan stroke penyumbatan, seorang pejabat, karena dia pejabat, walaupun macet bisa dikirim pakai poraider dan lain-lain ke rumah sakit, dokternya juga udah langsung standby, langsung disedot. Itu yang sebelumnya dia udah masuk hampir koma, itu besoknya langsung sadar penuh lagi. Karena disedot tadi. Tapi memang waktunya tadi pendek. Kalau dia datangnya besok, belum tentu juga bisa. Karena sudah kelamaan otaknya rusak. Kalau ini kan baru aja beberapa jam, sehingga ketika sumbatannya dibuka, aliran darahnya masuk, dia bisa ke arah mendekati normal lagi. Kurang lebih seperti itu, Bu. Nah, kemudian mengenai pemberian obat pengencer darah, memang dokter sudah mengukur, ya sudah mengukur nanti mana yang misalnya ini pakai obat seperti tadi askardia itu, mana yang dengan clopidogrel. Jadi dokter masing-masing punya ukuran mana pasien ini sangat tergantung kepada pasiennya. Memang sekarang ya ada yang menurut dokter mungkin cukup diberikan obat seperti tadi askardia itu ya, atau diberikan clopidogrel gitu ya.
Ascardia tuh isinya tuh asetosal ya. Diberikan asetosal atau diberikan clopidogrel. Ada juga yang diberikan dua-duanya juga sekaligus ya. Tergantung. Jadi dokternya sudah memperhitungkan obat apa yang pada pasien yang bersangkutan itu pakai obat pengencer darahnya yang mana. Jadi nggak ada misalnya, oh saya sih nggak mau pakai clopidogrel, saya maunya pakai asetosal. Saya sih nggak mau pakai asetosal, saya mau pakainya clopidogrel. Biasanya dokternya sudah membuat ukuran mana obat yang tepat untuk seorang pasiennya. Jadi beda-beda pasien bisa beda aja obatnya. Baik, makasih dokter. Baik. Ya, selanjutnya untuk Pak Fadli, dipersilakan Pak mau bertanya. Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak Dokter. Siang, Pak. Saya Pak Fadli, usia saya 50 tahun ini 55. Saya belum pernah kontrol secara khusus, tapi kok saya udah beberapa kali ya Dok dalam kondisi perubahan suasana hati gitu. Ya, lebih pada kalau emosi yang agak meningkat itu langsung muter kayak berkunang-kunang dan bahkan kadang-kadang bisa disertai sama tumpah-tumpah Dok. Nah, memang saya orang tua ada riwayat jantung, gula, walaupun saya rasanya kalau gula sih normal. Tapi saya pernah di satu kondisi cek darah, laju endap darah saya itu termasuk yang agak ini Dok. Sehingga pernah saya disarankan suka minum aspilet ya Dok ya, pengencer darah itu. Ya, sama tadi Ascardia itu sama aja. Oke. Nah, itu kira-kira dalam batasan usia saya itu, terutama yang terakhir gejala yang saya alami itu udah sebulanan yang lalu, itu perubahan suasana emosi sedikit, itu saya langsung kayak berkunang-kunang sampai akhirnya muntah-muntah saya. Nah, mungkin itu Dok kali. Itu apa itu Dok kira-kira apa yang saya harus, apakah itu tanda-tanda saya harus lebih aware atau bagaimana Dok? Terima kasih Dok ya. untuk. Terima kasih Pak Fadli, jelas kalau harus lebih aware pasti itu ya. Jadi pasti. Nah, tinggal nanti dilihat kecenderungan apa yang ada pada Bapak. Misalnya apakah Bapak obesitas atau gemuk atau enggak misalnya. Kemudian yang kedua, Bapak punya darah tinggi atau enggak misalnya ya. Bapak punya diabetes atau enggak ya. Bapak punya sakit jantung atau enggak misalnya. Nah, itu dikasih checklist itu ya. Kalau misalnya contoh, saya tidak punya diabetes, saya selama ini juga tidak ada penyakit jantung ya. Tapi saya punya darah tinggi misalnya. Nah, itu juga bisa muncul tadi keluhan-keluhan itu. Memang pada orang yang darah tinggi yang biasanya gejala mirip-mirip tadi seperti yang diceritakan oleh Pak Fadli, tetapi juga keluhan seperti itu bisa saja juga memang misalnya lebih karena faktor-faktor yang misalnya terlalu capek, terlalu kurang tidur dan lain itu juga bisa muncul. Ketika diukur tekanan darahnya mungkin masih relatif normal. Tapi untuk darah tinggi hati-hati untuk menghitung bahwa darah tinggi itu tidak hanya dihitung dari berapa tekanan darah yang dimiliki oleh seseorang, tetapi juga kita harus punya takaran selama ini tekanan darah kita berapa. Ya. Orang yang rata-rata tekanan darahnya misalnya cukup tinggi, dia punya darah tinggi misalnya 150/95, dia rata-rata sekitar segitu. Itu kan sudah darah tinggi ya. Nah, suatu saat tekanan darahnya itu naik menjadi 170 misalnya per 100. Buat orang ini mungkin dia nggak sakit kepala, nggak pusing. Tapi ada orang yang tensinya sehari-hari, terutama ibu-ibu ya, itu ada yang tensi sehari-harinya kan 100/70 ya gitu ibu-ibu ya. Memang cenderung tensinya suka rendah ya, biasanya lebih banyak yang seperti itu perempuan. Nah, suatu saat kok saya sakit kepala, pusing banget gitu. Apa saya darah tinggi? Begitu diukur tekanan darahnya sehari itu adalah 125/90 misalnya. Pada orang ini
pada orang ini sebetulnya naik jadi 125/90 kan belum darah tinggi ya. Kan batas darah tinggi itu kalau kita bilang prahipertensi itu sekitar 130 gitu ya. Bawahnya mungkin sekitar 85-90. Tapi pada orang ini dia 125/85 misalnya. Padahal tapi dia terbiasa 100/70. Naik seperti itu, hanya naik ke 125 aja buat dia sudah pusing. Nah, itu yang mesti diwaspadai. Sebaiknya setiap orang punya data, saya rata-rata tekanan darahnya berapa. Nah, kembali ke kasusnya tadi yang diceritakan Pak Fadli ya, karena ini sering muncul pada kondisi-kondisi tertentu dan lain-lain, memang tadi awareness-nya adalah kalau Pak Fadli rutin medical check-up, bisa ditanyakan saat medical check-up, tapi kalau Pak Fadli tidak rutin medical check-up, tidak rutin medical check-up misalnya, saya sarankan untuk mengambil general check-up. Jadi dicek semua ya, termasuk tadi sampai dengan medical check-up-nya tidak hanya yang diperiksa darah atau laboratorium aja Pak, tapi yang juga sampai ada treadmill kayak itu Pak ya. Oh, treadmill. Ya, yang ada treadmill-nya juga general check-up-nya itu ya. Yang ada treadmill-nya juga nanti dicek seperti apa. Itu saran saya. Kecuali Bapak sudah punya sakit jantung misalnya ya nggak usah, itu ikuti yang dari dokter aja, jangan kalau sudah punya penyakit lalu saya treadmill sendiri, bahaya. Maksudnya ikut tes ini ya. Tapi kalau memang enggak, saran saya memang general check up yang lengkap dulu Pak, sekali kita bisa tahu dari situ, radar kita bisa bekerja, tahu saya bahayanya di apa. Begitu di general check up ternyata kolesterol kita misalnya 400, nah kita udah tahu bahwa memang saya harus mengurangi makan makanan yang berlemak atau yang bisa membuat kolesterol saya tinggi gitu kan. Tapi kolesterol saya ternyata hanya 175 atau 200. Ya, kalau dari sisi itu sih, dan nggak ada hipertensi juga misalnya. Kalau dari sisi itu sih Bapak tiap minggu makan makanan Padang juga aman-aman aja kan ya. Misalnya gitu. Ya, memang saya penikmat makanan Padang karena saya memang orang Padang, Pak. Tapi terima kasih Dok advice-nya, terima kasih membantu. Baik. Terima kasih Dokter. Terima kasih Pak Fadli. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Teti. Assalamualaikum Dok, pencegahan secara dini menghindari stroke itu kayaknya seperti apa ya? Dan ada asupan makanan apa saja untuk mencegah stroke? Silakan Dok dijawab Dok. Yang pertama tadi pencegahan maksudnya gimana ya? Sinyalnya sepertinya ya. Pencegahan itu maksudnya gimana ya? Biar mungkin maksudnya Ibu Teti di sini biar nggak kena stroke kali ya. Ada makanan apa aja atau seperti apa kayak gitu Dok. Pencegahan dini supaya tidak kena stroke, apa harus minum obat aspilat sedari umur 33 misalnya Dok, biar tetap bugar. Oke, jadi obat-obatan seperti clopidogrel, aspilat dan lain-lain itu hanya diberikan ketika kita punya masalah medis. Tidak boleh, haram hukumnya. Ya, minum obat seperti clopidogrel atau aspilat tanpa ada masalah medis. Saya mau mencegah deh supaya saya enggak stroke, minum aspilat misalnya atau askardia, nggak boleh. Saya biar nggak kena diabetes deh, saya minum obat anti diabetes, ya nggak boleh. Saya takut kena hipertensi, padahal tensi saya rata-rata ya cuma 110/70 gitu ya, atau 120/75/80, ya nggak usah. Boleh. Jangan mengambil kesimpulan sendiri untuk terapi medis untuk pencegahan. Nah, tentu yang menjadi concern adalah pencegahan itu yang paling mudah adalah pencegahan dari sisi lifestyle. Memang saat ini lifestyle kita dengan sedentary life ya, dengan kehidupan yang dimudahkan sehingga kita aktivitas kurang ya. Memang mau nggak mau kita harus merubah gitu ya. Artinya kebiasaan berolahraga ya, kebiasaan makan sehat itu pada orang-orang yang terutama punya kecenderungan atau misalnya orang tuanya itu pernah kena serangan stroke juga gitu ya.
atau punya darah tinggi juga, saya juga belum, tapi orang tua saya, ya mungkin dia harus lebih hati-hati, aware tadi seperti yang dibilang Pak Fadli, untuk lebih menjaga diri. Tapi pencegahannya memang utama adalah kepada kebiasaan hidup tadi ya. Jadi lifestyle misalnya, kalau memang kita benar-benar khawatir betul ya, mulai dari olahraga yang teratur, berat badan dijaga, jangan gemuk, ya kan gitu. Makan makanan yang yang sehat ya, misalnya tidak membiasakan makannya makan malam misalnya. Kalaupun harus makan malam ya makannya adalah makan yang rendah karbohidrat misalnya ya, dan rendah lemak misalnya. Itu contohnya. Jadi tapi sekali lagi jangan juga membuat kita kemudian saya takut kena, jadi semua saya hindari aja deh. Enggak juga. Lalu setelah itu kita stres, bukan karena stres apa, karena stres hidupnya dibikin susah gitu. Ya, itu juga jangan, karena nanti malah jadi stres sendiri, kena stroke-nya karena terlalu stres. Ya, seperti itu. Jadi intinya pencegahan itu kepada lifestyle. Nah, lifestyle tadi sebenarnya sudah banyak pedomannya, tadi sudah saya sampaikan juga kan. Nah, tapi di kehidupan zaman sekarang di zaman modern ini, tambahan yang penting dua itu adalah ya hidup jangan terlalu baper lah, ya, jangan ngurusin urusan orang lain misalnya, ya, jangan baper, jangan kepo gitu ya. Nah ini kan kebiasaan-kebiasaan hidup yang kita ciptakan sendiri gitu. Sekarang lagi rame kasus ada polisi nembak polisi itu misalnya. Wah, terus diikutin benar beritanya dari waktu ke waktu gitu ya. Ikut CNN Indonesia ditonton, Metro TV ditonton, pengen tahu banget gitu. Ya boleh pengen tahu, tapi jangan terus karena terlalu ini jadi malah jadi stres misalnya. Tapi juga kita kan tetap butuh berita ya, jadi mungkin itulah ada keseimbangan lah ya. Selalu tersenyum itu penting saya kira ya. Kurangi kesel, kurangi S4 ya. Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang gitu misalnya. Itu kan juga penyakit hati yang bisa membuat kita gampang terkena penyakit fisik juga, karena kemudian akan mempengaruhi hormon tubuh kita ya. Mudah memberi bantuan ke orang lain, itu juga bagian dari rilis daripada sekarang kalau kayak anak-anak muda sekarang kan katanya, atau anak SMA, asal ada sedikit masalah, aku mau pergi dulu mau healing gitu kan ya. Nah, daripada dikit-dikit healing, menurut saya lebih bagus healingnya bantu orang gitu kan. Ya, kalau saya sih kebetulan punya kerjaan sebagai dokter, jadi healingnya ya bantu orang lebih mudah gitu. Tapi misalnya healingnya ada orang yang kesulitan kita bantu, ada orang yang kekurangan kita bantu, itu kan healing buat hati kita juga loh, karena itu akan membuat kita menjadi lebih lega gitu, lebih merasa kita itu dibutuhkan orang lain dan lain-lain. Pokoknya lifestyle sekarang itu memang harus diatur ya, karena mungkin kita berusaha makannya dijaga, tapi lifestyle-nya nggak dijaga, akhirnya kena juga. Makasih. Dokter boleh nanya satu lagi? Boleh. Yang kita mau tahu pendapat dokter untuk terapi atau penyembuhan stroke seperti suami saya itu dengan metode DSA. Bagaimana pendapat dokter? Terima kasih. Ya, jadi yang dimaksud dengan DSA adalah, atau bahasa medisnya singkatan dari digital ya, subtraction angiografi, atau pemeriksaan pembuluh darah otak untuk melihat kelainan yang ada di otak. Nah, jadi DSA adalah pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan untuk menemukan diagnosa penyakit kita itu seperti apa. Nah, jadi DSA adalah pemeriksaan, bukan treatment, bukan pengobatan. Ya,
Kalau pengobatan tadi yang seperti saya bilang, misalnya ada nama istilahnya trombektomi. Jadi kita memasukkan semacam kateter ke dalam pembuluh darah yang tersumbat, lalu nanti kita sedot pelan-pelan ya. Kemudian ada juga tindakan dengan memasukkan misalnya balon atau stent ke dalam pembuluh darah yang tersumbat. Tahu saya dokter yang di RSPAD itu katanya dimasukkan heparin, dokter. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Di luar masalah itu adalah apa namanya, bukan indikasi medis. Jadi itu yang bisa saya jelaskan ya. Jadi DSA adalah pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis, bukan untuk melakukan treatment. Kalau ada dokter tertentu atau ada sejawat tertentu yang melakukan di luar itu, saya tidak mempunyai dasar untuk menjelaskan secara ilmiah, karena dasar ilmiahnya memang tidak ada. Kurang lebih seperti itu. Makasih dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Saya izin bertanya, apakah tanda-tanda kebas ataukah kesemutan sekitar kaki dan pinggang adalah tanda-tandanya kolesterol yang tinggi? Sebagai info, saya ada riwayat genetik hipertensi. Bagaimana mencegah agar tidak terkena stroke dan jantung? Terima kasih dok jawabannya. Ya, gitu. Kalau punya riwayat darah tinggi atau sekarang masih darah tinggi, yang terpenting adalah berobat teratur. Jadi jangan takut dengan rutin minum obat seumur hidup. Itu jangan khawatir, saya takut keracunan dan lain-lain. Enggak, dokter atau ahli farmasi itu sudah mengukur dosis aman dari seseorang. Ada memang kadang-kadang gejala samping atau efek samping dari sebuah obat, tapi karena sudah diukur dosisnya dan lain-lain, maka efek samping itu biasanya akan dipilih yang paling ringan. Jadi kalau misalnya kita punya sakit darah tinggi, dokternya suruh minum obat ini misalnya, ya nggak usah takut, saya nggak mau minum obat seumur hidup racun gitu. Nggak begitu ya. Jadi kalau darah tinggi ya rutin minum obat. Karena apa? Resikonya terlalu besar untuk mengambil resiko nanti kita tiba-tiba stroke tanpa kita tahu, tanpa kita sadar. Setelah terjadi kan susah buat mundur lagi, gitu ya. Baru nanti kalau udah kena stroke baru rutin minum darah tinggi kan nggak bisa begitu. Itu contohnya ya. Mengenai gejala tadi kesemutan dan lain-lain ya. Saya takut kena kolesterol ya, kalau memang kita punya keyakinan, punya kekhawatiran kita kolesterol kita tinggi, sekarang periksa langsung di laboratorium juga, saya minta periksa kadar lemak tubuh, nanti akan diperiksa kolesterol, HDL, LDL ya, kolesterol total, trigliseridnya, nanti bisa diperiksa langsung aja. Jadi kita langsung punya yakin, daripada kita menduga-duga jangan-jangan saya kolesterol tinggi ya. Kalau tekanan darah, saya kira sekarang ada alat pengukur tekanan darah yang digital yang bisa kita beli, kita ukur sendiri ya. Jadi setiap hari kita rutin bisa cek darah kita tuh berapa gitu ya. Itu silahkan kalau itu bisa dilakukan. Sehingga kalau misalnya tekanan darah kita agak tinggi, kita langsung punya awareness, punya alarm untuk segera datang ke dokter. Tapi kalau tekanan darah saya normal-normal aja dan nggak ada keluhan kan, ya sudah, nggak perlu tindakan lebih lanjut. Tapi tadi yang dibilang kesemutan dan lain-lain pada sakit pinggang itu, ya bisa macam-macam gejala, bisa saraf kejepit juga, bisa otot kaku juga ya, dan lain-lain. Jadi menurut saya daripada nanti menduga-duga, kalau penyakitnya itu persisten atau permanen, artinya seminggu, 2 minggu, 3 minggu masih aja ada gitu ya, mendingan ke dokter aja. Kecuali kan ada orang juga habis ngerjakan sesuatu, sakit pinggang atau kesemutan, tapi 2-3 hari keluhannya hilang gitu, dengan istirahat aja, ya bisa aja dipertimbangkan cukup dengan istirahat dulu. Tapi kalau tadi gejala-gejala yang dibilang tadi stroke itu yang sudah saya jelaskan, sebaiknya memang ke rumah sakit aja, walaupun tanda-tandanya hilang. Terutama tadi mulut menyong, tangan lemah gitu ya, bicara pelok, itu kalaupun gejalanya hilang, tetap harus ke rumah sakit. Terima kasih.
Ada pertanyaan lagi dari Ibu Sela Purwotua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Saya mohon izin bertanya, kalau ada penderita trigeliminal neuralgia ringan, apakah bisa menuju stroke, Dok? Terima kasih sebelumnya. Ya, secara umum orang dengan nyeri trigeminal atau trigeminal neuralgia itu biasanya tidak ada hubungannya dengan stroke. Itu adalah karena memang ada sarafnya yang terganggu ya akibat dari sarafnya terjepit oleh pembuluh darah atau teriritasi oleh pembuluh darah di otak atau karena sebab-sebab lain. Tapi secara umum biasanya tidak berhubungan dengan trigeminal neuralgia, tidak trigeminal neuralgia itu sakitnya sangat hebat banget gitu ya. Saking hebatnya mungkin saja orangnya jadi stres banget gitu kan. Nah, stresnya itu kemudian yang bisa mempengaruhi secara hormonal misalnya apakah ke jantungnya, apakah ke otaknya untuk bisa menimbulkan gejala-gejala yang awalnya nggak ada darah tinggi jadi darah tinggi gitu karena stres yang berat akibat karena nyerinya trigeminal itu luar biasa ya. Itu kalau yang sakitnya pas kena itu langsung nangis, nyerinya katanya kata yang merasakan karena saya nggak punya sakit itu ya. Baik pasien-pasien saya yang merasakan itu dia bilang lebih bagus saya diiris pisau daripada kena serangannya ketika trigeminal neuralgianya itu muncul. Nah, kalau sekarang terapinya udah banyak termasuk seperti yang kami lakukan ya cukup dengan saraf nyeri yang di daerah pipinya itu diblok aja pakai alat khusus ya sehingga nyerinya bisa hilang. Itu contohnya salah satu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Julius C. Barito. Selamat siang, Dok. Maaf, saya mau nanya secara umum, stroke disebabkan oleh hipertensi karena ada waktu lalu Om saya kena stroke dan lumpuh. Tapi nggak ada riwayat hipertensi. Apakah selain hipertensi dimungkinkan juga ada gejala lain yang menyebabkan stroke, Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih. Orang yang kena hipertensi atau darah tinggi, kalau stroke-nya itu biasanya nanti kenanya ke stroke yang pendarahan, pecah pembuluh darah kan, karena tekanannya terlalu tinggi termasuk pembuluh darah otaknya juga pressure di otaknya tuh pembuluh darahnya tinggi. Tapi orang yang nggak darah tinggi bisa kena stroke ya bisa, karena mayoritas orang kena stroke itu bukan stroke pendarahan tapi stroke penyumbatan. Nah, stroke penyumbatan itu tidak perlu pakai darah tinggi. Orang yang diabetes ya, orang yang tadi kolesterolnya tinggi terus sehingga akhirnya kolesterol yang ada di pembuluh darah itu akhirnya menjadi plak atau menjadi kayak butir-butiran kecil akhirnya nempel-nempel di pembuluh darah lama-lama nyumbat misalnya. Jadi nggak perlu pakai darah tinggi. Jadi nggak cuma orang yang darah tinggi, orang yang diabetes, orang yang kolesterolnya tinggi itu juga harus hati-hati untuk kemungkinan terkena serangan stroke. Nah, sama dengan harus hati-hati juga terkena serangan jantung ya. Jadi jantung sama otak itu dalam masalah stroke dan serangan jantung itu kayak saudara kandung itu ya. Jadi orang yang punya faktor itu bisa kenanya di otak namanya stroke, bisa kenanya di jantung namanya serangan jantung kan atau koroner gitu. Silakan Bu Getri. Dari Bapak Fedris Sarjana Hukum, bagaimana sih tahu saluran darah kita aman atau enggak atau tidak? Maksudnya penuh lemak apa enggak, apa menyumbat gitu ya mungkin maksudnya. Begitu, Dok. Ya, baik, terima kasih. Ya, sebetulnya kalau kita pengen periksa dengan dilakukan pemeriksaan pembuluh darah, jadi ada namanya angiografi gitu, kita periksa pembuluh darah kita semuanya ya, tetapi itu tidak rutin dan tidak lazim. Ya, tapi kalau mau diperiksa boleh aja gitu. Nah, karena apa? Karena nanti memasukkannya adalah memasukkan semacam kateter ke dalam pembuluh darah. Ada sakit-sakitnya juga gitu. Nah, ada pemeriksaan yang tidak perlu pakai ditusuk-tusuk gitu ya, dengan melakukan pemeriksaan MRI tapi yang MRI pembuluh darah namanya MRA atau MR angiografi itu bisa juga
Ya, walaupun hasilnya tidak sebagus dengan yang tadi angiografi yang memasukkan kateter ke pembuluh darah, karena itu langsung bisa kelihatan. Ya, tetapi sekali lagi ya, sebetulnya yang terpenting tetap pencegahannya dan kewaspadaan untuk tidak terkena dengan menjaga faktor-faktor resiko tadi ya, seperti kegemukan, kolesterol tinggi, menjaga supaya tidak darah tingginya tidak melonjak mendadak, jadi pengobatan teratur, orang diabetes juga dengan obat diabetes yang teratur, dan itu aja sebetulnya ya. Kalau pemeriksaan pembuluh darah itu tidak rutin dan tidak lazim kalau tidak ada keluhan ya. Kalaupun pengen mau periksa ya mungkin periksa tadi pemeriksaan MRI yang pembuluh darah, namanya MRA. Tapi itu juga tidak cukup lazim ya untuk dilakukan pemeriksaan gitu. Jadi lebih kepada seperti itu. Nggak berarti saya nih kayaknya pembuluh darah saya banyak yang tersumbat setelah dilakukan pemeriksaan. Nah, pencegahan tetap dilakukan kan siapapun. Jadi menurut saya itu hanya untuk menambah awareness kita, tetapi juga sebetulnya awareness bisa dilakukan sejak faktor-faktor itu kita sadari muncul. Ya, artinya makanan, gaya hidup, kurang istirahat, faktor risiko kayak tadi diabetes dan hipertensi atau darah tinggi, kolesterol tinggi, itu yang lebih difokuskan oleh kita daripada kita mengecek pembuluh darah saya tersumbat atau enggak. Terima kasih. Terima kasih dok. Kemudian dari Ibu Selviana, dok, benar Kak, apa setelah kena serangan stroke, golden moment untuk terapi kembali keadaan semula adalah 6 bulan. Dan apabila tidak membaik setelah 6 bulan, kondisi lumpuh bagian tubuh tidak membaik setelah terapi akan permanen. Terima kasih dok. Soalnya kami udah 3 kali ditelepon dok, terus aku bilang jangan dulu, takut dulu. Ya, secara umum ketentuan itu enggak ada sih ya, tapi memang ya ketika misalnya contoh lumpuhnya sudah lumpuh total akibat stroke yang gerakan sedikit pun enggak ada dari kelumpuhan itu, misalnya tangan dan kaki kirinya dua-duanya sudah lumpuh total, itu peluang untuk membaik itu kecil sekali. Tapi kalau misalnya kita nggak lumpuh total, masih bisa digerakin tangannya walaupun juga lemah, kakinya juga masih bisa digerakkan ya walaupun lemah. Nah, tinggal sekarang setelah itu adalah latihan. Nah, yang sering orang salah adalah ketika saya mau fisioterapi nih supaya saya bisa jalan lagi, lalu dia datang ke fisioterapi dan dibuat program misalnya sekian banyak fisioterapi. Ketemu fisioterapis itu cuma setengah jam, sejam. Yang penting itu latihan di rumahnya. Jadi kalau ada Bapak Ibu punya orang tua, punya saudara yang misalnya agak lumpuh, agak lemah karena stroke, yang terpenting itu latihan di rumahnya. Jadi ketika datang ke fisioterapis, salah satu yang penting ditanyakan adalah apa latihan yang penting yang saya lakukan di rumah. Ya. Kenapa? Percuma nanti ketika saraf-saraf yang ada itu misalnya ya, karena otak itu walaupun dia sudah rusak, tidak bisa beregenerasi, tidak bisa hidup lagi kalau sel otak itu rusak, tapi sel saraf lain yang masih hidup itu bisa menggantikan fungsinya, itu namanya neuroplastisitas, itu harus dirangsang. Dirangsangnya dengan apa? Dengan dilatih. Jadi kalau tangannya lemah ya harus dilakukan latihan otot-otot tangan, kakinya lemah dilakukan latihan otot-otot kaki untuk menjadi ototnya itu tetap normal. Kalau dibiarkan kan udah sering lihat ya orang kakinya mengecil gitu ya, orang stroke atau tangannya mengecil, biasanya kaki yang paling gampang mengecil. Nah, kalau sudah mengecil walaupun nanti misalnya contoh sudah mulai pulih, susah untuk kembali lagi karena udah terlanjur otot-ototnya kecil. Jadi itu yang penting ya. Kalau mengenai waktu itu nggak ada yang khusus jadi seperti 6 bulan dan lain-lain. Itu mungkin yang dipakai itu hanya sebagai pedoman aja ya oleh seseorang atau seorang dokter agar pasiennya bisa dibuat semacam program. Nah, kalau nanti 6 bulan saya targetkan ibu sudah bisa begini gitu ya, kurang lebih kan seperti itu. Nah, tetapi yang terpenting memang tadi itu setelah berobat sudah dikasih obat oleh dokter dan lain-lain, tangan kakinya masih lemah harus dilatih.
bicara pelo tadi ya diberikan obat-obatan, lama-lama karena kita sih pasti berusaha tetap ngomong kan ya, jadi sebenarnya ngomong juga latihan otot mulut kan, akhirnya bisa lagi tidak mencong lagi, walaupun banyak juga yang tetap mencong, tapi yang penting itu adalah tidak mudah keselak ya, itu yang bahaya. Kalau yang sudah sarafnya sampai bikin keselak itu yang agak berat, karena dia minum sedikit keselak. Nah, keselak itu kalau masuknya ke paru-paru kan bisa bikin infeksi berat dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Itu aja sih dari saya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Andari Wijayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dok. Bulan lalu tangan kiri saya kadang-kadang ingin bersentuhan dengan tangan orang seperti kesetrum. Sampai ada bunyi seperti listrik kesetrum. Apakah itu gejala stroke dok? Terima kasih. Biasanya bukan ya. Kalau yang seperti itu biasanya kalau jari tangan misalnya, mungkin aja tadi yang saya bilang ada saraf yang kejepit di sini, carpal tunnel syndrome, atau ada saraf terjepit di daerah leher gitu ya. Itu bisa seperti itu. Kalau stroke sih biasanya keluhannya seperti itu. Ya tidak 100% pasti enggak, tapi secara evidence base, secara bukti-bukti di lapangan biasanya bukan stroke kalau yang seperti itu ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ada dari Fedris Sarjana Hukum. Ibu saya udah 3 kali kena serangan, tidak jadi stroke karena saya selalu bersiap bila ada kelainan atas ibu saya bawa ke rumah sakit sebelum 4 jam. Di rumah sakit saya diminta diinfus neurobion yang warna pink. Apakah betul fungsi neurobion infus tersebut, dok? Ya, neurobion itu sebetulnya bukan obat terapi untuk stroke ya. Tetapi biasanya kalau orang masuk ke rumah sakit diberikan obat-obat untuk pengobatan stroke, supaya ada suportif vitamin tambahan lah gitu ya. Nah, itu mungkin aja diberikan neurobion. Neurobion itu kan isinya ada vitamin B1, B6 sama B12 gitu. Nah, vitamin B6 itu dia bersifat merangsang atau memberikan suportif terhadap sel saraf. Nah, sehingga pemberian itu diharapkan membuat sel sarafnya menjadi lebih lebih cepat pemulihannya. Tapi bukan sebagai terapinya. Jadi kalau orang stroke atau pencegahan stroke itu sebetulnya neurobion bukan obatnya, tapi pemberian neurobion di mana di dalamnya ada salah satunya adalah vitamin B6 itu bisa membuat pasiennya mungkin pemulihannya lebih cepat. Nah, kalau tadi datang ke rumah sakit, wah itu betul banget Pak. Itu Bapak dalam waktu kurang dari 4 jam saya segera bawa ke rumah sakit. Nah, kalau Bapak berarti nggak perlu saya edukasi lagi nih, udah jago itu. Tidak ada pertanyaan lagi sih dok. Ini sudah kayaknya. Oke, baik. Oke. Kita tutup. Sebelum ditutup, saya akan teman-teman dari kenang-kenangan dari Pemda Karawang akan menyerahkan sertifikat dipandu oleh Ibu Eti. Sertifikatnya bisa dibantu Pak Sandi? Sertifikatnya. Silakan Bu, Bu Eti untuk menyerah sepatah dua katanya Bu. Terima kasih Pak Dokter Wawan. Sebenarnya Pak Dokter ini bukan orang baru Bu. Pak Wawan ini adalah keluarga kita, keluarga notaris dan PPAT Karawang. Kenapa? Karena istrinya Pak Wawan adalah notaris dan PPAT Karawang. Betul ya Pak Wawan ya. Terima kasih Bu Rini. Dan terima kasih juga yang setinggi-tingginya kepada Pak Dokter yang sudah menyempatkan waktu, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami, notaris dan PPAT Kabupaten Karawang khususnya, dan notaris PPAT pada umumnya. Sampaikan
Dengan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dalam bentuk plakat. Semoga Pak Dokter sehat-sehat dan senang menerimanya. Dan yang terakhir, safe flight Pak Dokter ke Turki. Selamat pergi dan selamat pulang. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Eti dan teman-teman dari INI dan IPAT Karawang atas pemberian sertifikatnya. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Sekali lagi terima kasih. Dari saya, ya saya tutup pakai Belum Pak, belum aja ya, selesai Pak, belum selesai. Nanti ada Pak Fadli mau menyerahkan plakat juga ya Pak ya? Oh iya, silakan. Iya, udah ada plakatnya. Ada plakat dan sertifikat Pak. Ya silakan. Jangan dulu udahan Pak. Iya, tadi plakat. Nanti kita kirim ya Pak Dokter ya. Ya baik Bu Eti. Secara simbolis. Silakan Pak Fadli, sepatah dua katanya sambil menyerahkan sertifikatnya Pak. Sertifikat plakatnya Pak. Terima kasih Pak Dr. Wawan untuk ilmu bermanfaatnya. Ini kenang-kenangan dari kami INI IPAT Bersatu Karawang. Mudah-mudahan plakat ini menjadi pengingat bahwa kita pernah saling bersilaturahmi dan juga karena mau berangkat ya. Ya, mau berangkat. Pak Dokter, mudah-mudahan sukses dalam tujuannya, keberangkatannya, dan balik ilmunya tambah ilmu tingkat dewa. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter. Salam hormat dari kami INI IPAT Kabupaten Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadli. Terima kasih Bu Eti. Silaturahmi tetap terjaga ya. Pak Bijay. Benar, kesehatan web kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan ya Bapak dan Ibu. Berjumpa lagi di web seminar kesehatan selanjutnya apabila ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Betri. Terima kasih Dr. Wawan. Terima kasih Bu Eti.